Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak ya. Minggu kemarin Bapak sudah mengasih tugas ke kalian. Jadi kalian itu, Bapak minta ke kalian untuk membuat perbandingan antara penjajahan Portugis dan Belanda itu sama dan bedanya itu apa. Ya, dan Bapak harap kalian memang dikerjakan tugas itu. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, di video kali ini Bapak ingin menghabiskan tentang Portugis karena Bapak ingin fokus belajar tentang penjajahan Belanda. Tapi Portugis juga penting. Penjajahan Portugis itu penting karena mempengaruhi bangsa Indonesia saat ini. Contohnya gini, kalau kalian lihat di peta, coba kalian lihat ke peta di Google ataupun apapun ya, di wilayah Indonesia Timur, terutama di wilayah Papua, Maluku, Pulau Ambon, Nusa Tenggara Timur, itu adalah wilayah-wilayah yang notabene mereka ini agamanya pemeluk agama non-Muslim. Ya, agama non-Muslim. Agama non-Muslim ini adalah agama Katolik dan juga Protestan. Ya, jadi ini juga harus bedakan lagi ya. Agama Kristen itu ada dua apa sih alirannya ya, denominasinya namanya itu alirannya. Ada mereka yang menganut Kristen Protestan, ada yang mereka yang Katolik. Sementara di Indonesia sendiri ada Protestan dan juga Katolik gitu ya. Ini mereka juga Bapak gak akan menjelaskan sih secara dalam apa sih perbedaan antara Protestan dan Katolik, tapi intinya mah uh, mereka yang Katolik itu berkiblatnya ke Paus ya, ke Paus Fransiskus yang sekarang itu di Italia ataupun Roma. Sementara Protestan itu berkiblatnya ya ke diri mereka sendiri gitu. Kalian boleh carilah tentang persamaan dan perbedaan antara agama Protestan dan Katolik. Tapi yang penting bangsa Portugis ya, bangsa Portugis itu mereka ini yang menyebarkan agama Katolik di kita di Indonesia ini, terutama di bagian timur. Kok kenapa sih adanya di bagian timur agama Katolik? Ya karena Portugis itu menyebarkan di daerah situ, di daerah wilayah Indonesia Timur, bangsa Portugis ini menyebarkan agama mereka. Nah, itu dia. Ini kita lanjut ya slide-nya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah peta ya, peta Indonesia, nama Indonesia, peta Nusantara tahun 1550, 1550, kurang lebih 500 tahun yang lagi. Inilah kondisi Indonesia ataupun Nusantara itu seperti ini. Kalau kalian perhatikan ini di sini ada kerajaan Kesultanan Aceh. Di sini Kesultanan Demak di sini ya. Ini kerajaan Sunda di Cirebon ya. Di Banjar, Sultanan Brunei Darussalam ya. Ini Ternate dan Tidore ya. Dan banyak-banyak kerajaan-kerajaan kecil yang terpotong-potong, dan kerajaan ini itu mohon maaf mereka belum mengetahui yang namanya itu Indonesia. Mereka belum mengetahui yang namanya itu persatuan dan kesatuan. Karena apa? Karena mereka ini belum ada yang namanya itu konsep nasionalisme ya, cinta akan tanah air ya, akan bangsa sendiri. Bangsa itu bangsa kita ya, kita sebagai bangsa Indonesia belum ada waktu saat itu. Karena mereka ini bersifat monarki dan feodalisme. Artinya apa? Monarki itu adalah sistem yang dimana pemerintah itu didasarkan kepada kerajaan ya, dan feodalisme itu adalah sebuah sistem rakyat tunduk ke atas gitunya, ke atasnya kayak ibaratkan senioritas lagi lah si feodalisme itu ya, saya keras kasarnya mah kayak gitu. Nah ini terpecah-pecah ini, terpecah-pecah mereka. Contohnya gini ya, Kesultanan Demak ya mereka hanya peduli dengan daerah jajahan apa sih daerah kekuasaan Demak. Kesultanan Demak tidak peduli ya ke Sunda ataupun ke yang lain. Tapi kalau misalnya mereka dapat bersekutu Demak dengan Aceh karena sama-sama agama ini gitu ya. Nah, dan disinilah ya Portugis ini
kalau kalian lihat jalur yang ini Portugis mulai menguasai daerah sini, daerah Malaka di sini. Dan bangsa Portugis kemudian melakukan ekspedisi ya di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque, tapi itu bukan cara nyebut namanya, bukan itu, tapi namanya pelafalan Indonesianya seperti itu. Ini di sini Portugis mulai masuk ke Pulau Jawa di sini. Dan kemudian Portugis mulai melakukan ekspedisi lagi jauh ya dari Malaka sampai ke Kesultanan Ternate dan Tidore di sini. Tujuannya apa mereka ini? Tujuannya satu, ingin memonopoli perdagangan. Dan bagaimana sih caranya mereka memonopoli perdagangan? Ya, dengan mengambil pusat perdagangan itu, merebut pusat perdagangan itu. Nah, dan sekaligus ketika mereka ingin memonopoli perdagangan, mereka juga ada misi. Ingat ya, misi Portugis. Igreja yakni menyebarkan agama Katolik, ya. Fortaleza, ya, kejayaan itu menyebarkan nama dan juga meluaskan wilayah kekuasaan bangsa Portugis. Dan Freiteria itu kekayaan emas. Kekayaan ini artinya rempah-rempah. Nah, nanti bangsa Portugis mulai mengadu domba antara kerajaan Ternate dan Tidore di sini, ya. Dan mereka mulai menyebarkan agama yang namanya itu ya agama mereka, agama Katolik melalui seseorang, ini tulis ya, Franciscus Xaverius. Nanti pendeta ini mulai menyebarkan agama Katolik ke pedalaman-pedalaman yang dimana mereka masih menganut animisme dan dinamisme, dan ketika mereka dibaptis jadi agama Katolik ya, sampai sekarang keturunan mereka ya seperti itu agamanya gitu. Nantinya agama Katolik menyebar ke sini ke daerah daerah NTT di sini. Nah, daerah NTT di sini mereka menyebar oleh orang yang sama yang namanya Pendeta Franciscus Xaverius. Nah, gara-gara penjajahan bangsa Portugis ini kenapa penting? Karena ada dampak secara sosial, ya, secara sosial, secara politik, secara agama juga, dan juga secara ekonomi. Secara sosial, contohnya bangsa Portugis menyebarkan budaya mereka kayak budaya ini termasuk musik gitu, musik keroncong itu kan dari Portugis. Dalam bahasa, contohnya bahasa gratis, itu bahasa Portugis itu kayak gratis gitu. Dan segi perpolitikan ya Portugis dapat menguasai ini daerah-daerah Nusantara yang belum sebelumnya bangsa-bangsa Eropa belum pernah menguasai. Jadi bangsa Portugis itu pertama yang menguasai. Nah, dalam agama yaitu tadi agama Katolik mereka menyebarkannya. Nah, sebelumnya Spanyol juga Bapak lupa ya menyampaikan ini. Bahwasannya Spanyol juga ada perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang namanya itu perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas itu seperti ini ya. Ketika bangsa Portugis dan Spanyol ya, ini dunia bulat, aku ingin menjajah. Ya udah deh, daripada pacekcok ya, mendamaikan antara Portugis dan Spanyol. Spanyol dikasih bagian barat, daerah barat, sementara Portugis daerah timur. Tapi pada akhirnya kedua belah pihak antara Spanyol dan Portugis bertemu di sini. Nah, di sini. Di daerah sini Filipina, dan Spanyol dan Portugis juga bertemu di daerah Ternate dan Tidore. Ya, di sini maaf Bapak hapus dulu yang ini ya. Nah, daerah sini. Nah, dan ternyata Ternate dan Tidore ini bermusuhan mereka ya. Akhirnya apa? Portugis berteman dengan Tidore, Spanyol dengan Ternate, saling ngadu domba mereka ini. Ketika kedua belah pihak lemah, Portugis dan Spanyol yang asalnya musuhan jabat tangan, ya udah deh daripada kita bermusuhan mending kita hancurkan musuh kita yang beragama Muslim. Ketika Ternate dan Tidore habis perang, Portugis dan Spanyol jadi aliansi, mereka menghancurin kerajaan
Kesultanan Ternate dan Tidore yang udah dilemahkan oleh perang tadi, dan akhirnya apa? Mulailah tertanam penjajahan Portugis di sini. Tapi mereka nggak lama karena apa? Saking banyaknya daerah jajahan Portugis dan Spanyol, maka Portugis dan Spanyol itu harus fokus kemana daerah jajahannya. Dan ini Indonesia itu sebenarnya salah satu fokusnya, tapi Portugis itu gagal dalam mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia atau di Nusantara oleh ancaman yang namanya itu bangsa Belanda. Ya nanti Belanda yang masuk ketika mereka pergi, ya. Belanda yang masuk, dan Bapak akan menyampaikan Belanda di minggu yang akan datang. Dan untuk sementara ini disudahkan saja ya. Kalian tulis apa yang Bapak sampaikan, poin-poin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.